Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Pak semuanya? Baik, Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Pertemuan kita pada hari ini, maka pertama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Atas kesehatan yang diberikan, atas kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bergabung dalam ruang Zoom ini, sekalipun kita tidak bisa bertatap muka, tapi paling tidak kita masih bisa bertemu melalui Zoom meeting ini. Baik anak-anak Pak sekalian, mengawali pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini, marilah kita awali dengan doa. Dalam hal ini mungkin akan kita minta bantu sama ketua kelas untuk memimpin doa kita pada hari ini. Oke, silakan mungkin Pak Fakradi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, terima kasih kepada Pak Fakradi yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Mudah-mudahan berkat doa tadi Allah mudahkan semua urusan kita, Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu, dan juga Allah segera menjauhkan pandemi dari negeri kita ini. Oke, baik anak-anak Pak sekalian, Bapak absen dulu ya. Oke, apakah anak-anak Pak semua sudah bergabung ya sini? Coba Bapak panggilkan namanya ya. Oke, atau semuanya sudah hadir? Ya, oke. Sri Wahyuni KW. hadir semua Pak. Iya, alhamdulillah hadir semua ya. Baik anak-anak Pak sekalian, sudah siap kira-kira untuk belajar hari ini? Siap. Siap, Pak. Siap ya, alhamdulillah anak-anak Pak sekalian, di dalam keterbatasan kita pada masa-masa seperti ini, anak Pak masih siap untuk belajar, asalkan saja anak Pak tetap terus mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak Pak sekalian, mungkin pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar banyak hal, dan hari ini akan kita lanjutkan kembali. Cuma sebelumnya Bapak tanyakan kembali, apakah anak-anak Pak masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Masih Pak, Iya, coba Usnawati. rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Iya, beri aplaus buat Usnawati. Ya, luar biasa ya ingatannya yang masih sangat kuat ya. Siapa yang masih ingat apa itu arti hemat? Hemat tidak boros. Siapa yang masih ingat? Tidak Iya, boros. beri aplaus buat Muslim ya. Oke, luar biasa anak-anak sekalian. Baik anak-anak sekalian, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar banyak tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana, itu semua Bapak rasa seseorang bisa rendah hati, seseorang bisa hemat, dan seseorang bisa hidup sederhana itu tidak lepas daripada ilmu pengetahuan yang didapatkannya. Nah anak-anak Pak, hari ini kita akan belajar terkait mengenai ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan hari ini yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Siapakah kira-kira yang pertama kali mengajarkan kita ilmu? Allah, Pak. Allah, Pak. Allah. Allah ya. Iya, luar biasa anak sekalian ya. Allah telah mengajarkan ilmu kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, sahabat menyampaikan kepada para tabiin, tabiin menyampaikan kepada tabiin, hingga sampai kepada kita saat ini. Sehingga untuk apa kita hari ini berada di sini? Itulah tujuan kita, adalah kita ingin menuntut ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan itu membuat kita mudah dalam menjalani kehidupan. Nah, anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, anak-anak sekalian, setelah kita nanti mempelajari materi ini, Bapak harapkan pada pertemuan pertama ini, karena nanti kita ada pertemuan kedua. Pertemuan pertama ini anak Pak mampu menganalisis kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah dengan benar, mampu menyimpulkan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dengan benar, mampu menjelaskan perkembangan kebudayaan pada masa Bani Umayyah dengan benar, mampu memprediksi penyebab dari runtuhnya Bani Umayyah dengan benar, dan yang terakhir nanti anak Pak bisa memperjelas hikmah mempelajari sejarah ilmu pengetahuan Bani Umayyah dengan benar. Dan sekarang sebelum kita memasuki dengan materi kita pada hari ini, sebelum Bapak tayangkan satu video untuk kita tonton bersama pada hari ini, Bapak bagi dulu anak-anak sekalian dalam beberapa kelompok.
Mungkin hari ini Bapak akan membagikan apa dalam 3 kelompok ya. Oke, kelompok pertama itu Fakrudi, Husnawati, Sriwayuni. Kelompok kedua ada Tarmidi, Sriwayuni Kaoy, Susana Dewi. Kelompok 3 itu ada Muslim dan ada Jubir. Nah, adapun tugas anak-anak sekalian nantinya, ketika Bapak tayangkan video nantinya, anak-anak silahkan anak-anak amati. Silakan anak-anak amati, nanti anak-anak cari tahu. Ya, jadi kelompok 1 cari tahu kisah mana yang mengharukan. Kelompok kedua, kisah mana yang memprihatinkan. Dan kelompok ketiga, cari tahu kisah mana yang mengagumkan. Kita akan membahas pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Oke, ini adalah ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya ada 4. Kita akan membahas secara singkat Daulah Umayyah di Damaskus. Pusat pemerintahannya berada di Damaskus. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah adalah pendiri sekaligus khalifah pertama. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun. Nah, ini adalah kota Damaskus yang mana sekarang adalah bagian dari negara Syria atau Suriah. 14 para khalifah Bani Umayyah menerbitkan angkatan senjata dan mencetak mata uang. Pada masanya dia Ya, baik anak-anak sekalian, setelah anak-anak tadi memperhatikan video yang Bapak tayangkan dan anak-anak mungkin juga sudah sekarang tiba saatnya anak-anak diskusikan tadi. Kelompok mana kira-kira yang sudah siap? Kelompok 1 boleh, Pak. Iya, silakan kelompok 1. Ya, hasil diskusi kami berdasarkan penayangan video tadi, Pak, dan juga bacaan di buku. Di antara hal-hal yang mengharukan adalah pada masa Bani Umayyah itu bertahan di Damaskus selama 90 tahun, kemudian mata uang dicetak sendiri, angkatan bersenjata juga sudah mulai ditertibkan. Itu, Pak. Iya, beri aplaus buat kelompok 1. Ya, luar biasa ya. Oke. Ada tanggapan dari kelompok lain terkait mengenai presentasi dari kelompok 1? Mungkin ada yang mau ditambahkan atau mungkin keliru dengan apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Sudah jelas ya? Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan dengan kelompok kedua. Silakan, kelompok kedua. Beri aplaus buat kelompok 2. Oke, masih sama anak-anak sekalian. Mungkin kelompok-kelompok lain juga ada hal yang mau ditanggapi atau mungkin ada hal yang mau ditanyakan dari hasil presentasi kelompok 2 atau mungkin ada hal yang mau ditambahkan. Ya, silakan. Tidak ada ya. Nah, baik anak-anak sekalian, jika tidak ada, sekarang kita mintakan kesediaan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan kepada kelompok 3. Mewakili kawan saya dari kelompok 3, itu ada hal yang paling mengagumkan ya. Ya, yang mengagumkan ya, yang mengagumkan pada masa peradaban Islam di masa Umayyah itu, yaitu yang pertama didirikannya menara masjid pada masa Al-Walid. Ya, itu sangat bagus arsitekturnya. Kemudian ada istana khalifah di Damaskus dengan seni arsitektur yang modern, Pak. Itu sangat bagus di sana, Pak. Mungkin itu yang sangat mengagumkan sampai sekarang, Pak. Masih terlihat jelas. Oke, itu aja, Pak. Iya, kita beri aplaus buat kelompok 3 ya, yang telah menjelaskan sangat detail terkait mengenai hasil presentasinya. Oke, mungkin kelompok lain ada yang mau ditanggapi? Ya, Bapak berikan kesempatan untuk kelompok lain, mungkin ada hal yang mau ditanggapi. Ya. Penambahan sedikit, Pak. Iya, silakan. Ya, pada masa Bani Umayyah itu terjadinya pengumpulan hadis ya. Berasif
hadis diarsip, pengasipan hadis, pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraah juga berkembang pada masa itu. Iya. Saja Pak, terima kasih. Iya, beri aplaus buat Sriwa ini. Ya, baik anak-anak Pak sekalian. Jadi, dari hasil presentasi itu semua, silahkan anak-anak Pak sekalian buat resume atau mari kita simpulkan bersama dengan apa yang telah disampaikan oleh masing-masing kelompok tadi, yaitu terkait mengenai apa saja yang mengharukan dari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dan apa saja yang memprihatinkan, dan yang terakhir apa saja yang mengagumkan ya. Silakan anak Pak, berdasarkan tadi anak Pak juga sudah Bapak beri kesempatan untuk berdiskusi, di mana anak Pak tadi sudah mendiskusikan, sudah menyimpulkan, sudah mengumpulkan data dan fakta terkait waktu, tempat, peristiwa dan tokoh ya yang terlibat pada masa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Nah, sebagai kesimpulan, ayo siapa kira-kira bersedia menyimpulkan sedikit saja terkait dengan apa yang telah kita dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini dan dengan apa yang telah dipaparkan oleh kawan-kawan anak Pak tadi. Oke, silakan. Oke, mungkin Jubir mungkin bisa menyimpulkan sedikit saja terkait. Ya, boleh Pak. Iya, silakan. Ya, kami dapat menyimpulkan bahwa yang sangat mengharukan dari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, berdirinya dinasti Umayyah bermula dari peristiwa Tahkim atau Perang Siffin yang dipaparkan oleh Abu Sufi Muhammad Abdul Latif dalam Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah. Inilah perang saudara antara kubu Muawiyah satu dan kontra dengan Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Oke, ini dari kami Pak. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus buat Jubir, luar biasa ya atas kesimpulan yang bisa diambil tadi oleh Jubir, dan mungkin para anak-anak Pak semuanya mungkin juga sudah bisa menyimpulkan, dan ini sedikit Bapak beri penguatan benar dengan apa yang telah disampaikan tadi oleh kawan-kawan anak Pak sekalian yang telah dipresentasikan tadi, dan apa yang telah disampaikan oleh Sri Wayuni tadi, dan apa yang telah disampaikan oleh Jubir tadi ya. Itu yang mengharukan dari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, itu yang mengharukan adalah terjadinya perang saudara yang seharusnya itu tidak terjadi. Dan yang memprihatinkan dari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah itu adalah kejayaan dinasti Umayyah itu mulai menurun ketika kelompok yang tidak puas terhadap pemerintahan mulai muncul. Ya, dan juga pada pertengahan abad ke-6 Umayyah mulai mengalami kekalahan dari pasukan Abbasiyah, hingga akhirnya pada 750 Masehi Damaskus berhasil direbut oleh Abbasiyah yang praktis membuat pemerintahan Umayyah jatuh. Dan yang mengagumkan dari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah adalah dinasti Umayyah memiliki peran penting dalam perkembangan Islam. Kekhalifahan ini pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh berpengaruh, ya, sehingga banyak yang dibangun pada masa itu, banyak ilmu pengetahuan yang berkembang ya, termasuk adanya Al-Farabi dan yang lain-lainnya. Ya, oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah, anak-anak Pak sekalian, Bapak lihat anak-anak Pak pada hari ini sudah berpartisipasi aktif, pembelajarannya berjalan efektif. Cuma sebelumnya Bapak ingin tanyakan, apakah anak-anak Pak ada hal yang mau disampaikan terkait pembelajaran kita pada hari ini? Ya. Ada Pak. Tidak, Iya. Pak. Tidak ada ya? Sudah Pak. Jelas Pak. Ya, sudah jelas ya. Oke, berarti ada hal yang mau ditanyakan? Tidak Pak. Tidak ada ya? Lagi. Oke, jika tidak anak-anak Pak sekalian, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita untuk pembelajaran pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya, itu pada pertemuan kedua. Nanti pada pertemuan kedua kita akan, di mana anak Pak nanti akan memaparkan ya karya-karya anak Pak tadi, apa yang telah anak Pak buat tadi, data-data tadi, dan berdasarkan LKPD. Nah, anak Pak, LKPD sudah Bapak kirim itu di grup WA, silakan anak Pak lihat. Itu nanti anak Pak LKPD-nya silakan dikerjakan buat grafik ya, buat konsep grafik histori tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah.
Ya, mungkin itu saja. Insya Allah pada pertemuan ke depan akan Bapak tagih anak-anak sekalian. Terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Akhirnya anak-anak sekalian, mari sama-sama kita berdoa untuk doa penutup. Semoga pertemuan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa juga anak-anak sekalian, mari kita berselawat sekali. Ya, salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Oke, terima kasih sekali lagi terima kasih Bapak Kiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.